warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Hanifah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Anissa hadir, Gilang hadir, Lutfia hadir. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak Ibu semuanya hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba kita cek terlebih dahulu yuk kerapihan pakaiannya. Juga dicek terlebih dahulu nih tempat duduknya, apakah terdapat sampah atau tidak. Jika terdapat sampah, boleh dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah ya. Sudah selesai? Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau cerita nih. Jadi gini, kemarin pagi Ibu menjemur pakaian. Nah, terus tiba-tiba waktu siang hari pakaian yang Ibu tadi jemur udah kering. Nah, setelah Ibu amati ternyata sinar matahari pada waktu pagi itu lumayan panas. Jadilah itu yang membuat pakaian Ibu lebih cepat kering. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba tadi Ibu cerita apa aja? Ada yang tahu? Iya, Gilang? Iya, betul. Kata Gilang, tadi Ibu cerita tentang kegiatan Ibu kemarin pagi. Iya, pinter ya. Nah, pembelajaran sama Ibu cukup sampai sini saja ya. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Dea. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok belajar terlebih dahulu ya. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, sudah selesai membentuk kelompoknya. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang harus kalian tonton dan kalian amati ada apa saja sih di dalam video tersebut. Kalian cari tahu hal-hal penting apa saja yang ada dalam video, kemudian tuliskan di dalam buku tulis masing-masing. Mengerti? Nah, sekarang Ibu tayangkan videonya ya. Nah, tadi videonya sudah Ibu perlihatkan. Jadi, kalian menemukan hal penting apa saja di dalam videonya? Iya, betul. Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa? Nah, betul ya, gagasan pokok merupakan ide pokok atau pokok pikiran dari suatu teks bacaan yang biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Nah, kalau gagasan pendukung itu apa? Iya, betul. Gagasan pendukung adalah informasi atau kalimat yang mendukung gagasan pokok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan dan LKPD kepada setiap kelompok. LKPD-nya harus dikerjakan bersama-sama ya dengan teman sekelompoknya. Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu. Nah, sudah mendapatkan teks bacaan dan LKPD semuanya? Oke, sekarang kita baca langkah kerja yang terdapat di dalam LKPD mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba dibuka LKPD-nya. Tapi jangan lupa diberi nama anggota kelompoknya, dituliskan ya. Nah, sekarang kita mulai dari langkah kerja yang pertama, yaitu baca dan pahamilah teks yang diberikan oleh gurumu. Nah, tadi kan kalian sudah mendapatkan teks bacaannya. Coba dibuka teks bacaan mengenai sinar matahari. Nah, kalian baca teks tersebut, kemudian pahami isi dari teks bacaannya ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membaca teks sinar matahari tersebut. Sudah selesai membaca teksnya, sekarang coba kalian
lanjutkan langkah kerja berikutnya ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, jika sudah, coba kita periksa sama-sama ya. Apakah hasil pekerjaan kita sudah benar atau mungkin masih ada yang harus diperbaiki. Nah, kita coba ke langkah kerja yang kedua di dalam LKPD. Nah, di sana kita diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita Sinar Matahari. Nah, coba gagasan pokoknya apa? Iya, betul, gagasan pokoknya yaitu sinar matahari sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, gagasan pendukungnya apa? Iya, gagasan pendukungnya itu ada di pagi hari, aku, ibuku, dan adikku pergi keluar rumah. Kemudian ada apa lagi? Iya, aku berolahraga sambil berjemur di bawah sinar matahari agar badanku kuat dan sehat. Kemudian ada juga adik bayiku selalu dijemur oleh ibuku di pagi hari agar mendapatkan vitamin D. Nah, kemudian ada lagi? Ya, ada juga ibuku menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian yang basah agar kering dan dapat digunakan kembali. Kemudian ada lagi, sinar matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis agar menghasilkan oksigen yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh manusia. Nah, selanjutnya di langkah kerja yang ketiga di dalam LKPD, kita diminta untuk menuliskan informasi apa yang diperoleh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung teks sinar matahari yang tadi kita baca. Nah, jadi informasi yang kita peroleh ada apa aja? Iya, betul, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan sinar matahari bagi kehidupan kita. Kita bisa berjemur, kita bisa menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian agar kering. Kemudian kita juga bisa menggunakan sinar matahari itu untuk tumbuhan berfotosintesis ya. Nah, sekarang Ibu mau semuanya simpan LKPD dan teks bacaannya di atas meja. Nah, tadi kan kalian sudah membaca dan memahami isi teksnya ya. Ibu mau setiap kelompoknya ke depan dan menceritakan isi dari teks mengenai sinar matahari tadi. Tapi tidak boleh melihat teksnya ya. Jadi, kalian ceritakan apa saja yang kalian ketahui dan kalian temukan dari teks cerita tersebut. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, anak-anak, jadi tadi itu kita sudah belajar mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung. Kita juga mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita ya. Kemudian kita juga belajar menceritakan kembali isi dari teks cerita yang telah kita baca. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nita. Nanti kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Nita ya. Halo anak-anak, tadi kita sudah belajar dengan Ibu Santi. Sekarang belajarnya dilanjutkan dengan Ibu ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan melakukan pengamatan pada sinar matahari. Jadi kita akan belajar di luar kelas. Sekarang ikuti Ibu, kita belajar di luar kelas ya. Semuanya sudah berkumpul di sini? Nah, sekarang berkumpulnya sesuai dengan kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Setiap kelompok sudah kebagian LKPD. Sekarang coba lihat petunjuk pengerjaannya. Alat dan bahan apa yang perlu disiapkan? Ya, betul. 2 lembar tisu, 2 lembar kertas, dan 2 potong kain. Setiap kelompok sudah mendapatkan masing-masing? Sudah ya? Nah, sekarang coba basahi semua benda-benda tersebut. Nah, sudah dibasahi. Sekarang simpan masing-masing di tempat yang teduh dan di tempat yang terkena sinar matahari. Jika sudah disimpan, sekarang coba
Perhatikan dan amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Ibu akan memberi waktu 5 menit. Coba perhatikan apa perubahan dan perbedaannya selama 5 menit tersebut ya. Nah, sudah 5 menit. Terjadi perubahan dan perbedaannya. Nah, coba boleh silahkan ditulis ya. Boleh sambil ditulis perbedaannya dan perubahannya apa saja. Nah, kemudian kita akan melakukan pengamatan lagi selama 5 menit. Coba amati lagi ya. Nah, sudah 5 menit. Coba apakah terjadi perubahan? Apakah ada perbedaan antara benda yang disimpan di tempat yang teduh dan benda yang disimpan di tempat yang terkena sinar matahari? Ada ya. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke kelas ya. Jangan tinggalkan benda-bendanya di sini ya. Jangan sampai luar kelasnya jadi berantakan. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan pengamatan pada sinar matahari. Coba sekarang tuliskan hasil pengamatan kalian pada LKPD-nya masing-masing. Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Sudah mengerjakannya? Apakah ada yang ingin memaparkan hasil pengamatannya di depan kelas? Ya, silahkan kelompok 2 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Benar ya apa yang dikatakan oleh kelompok 2. Jika benda basah disimpan di tempat yang terkena sinar matahari akan lebih cepat kering dibanding benda basah yang disimpan di tempat yang teduh. Hal ini membuktikan bahwa sinar matahari berpengaruh pada benda di sekitar kita. Hal ini juga membuktikan bahwa sinar matahari mengeluarkan energi panas. Apakah ada pengaruh lain dari sinar matahari? Ya, betul. Membuat bumi menjadi lebih terang pada siang hari. Selain itu, kita juga bisa membandingkan antara cuaca yang cerah dan cuaca yang mendung. Saat cuaca mendung tidak ada sinar matahari, jadi langitnya akan lebih gelap dibanding saat cuaca cerah, saat ada sinar matahari. Kemudian, apakah ada pengaruh lain? Ya, betul. Sinar matahari membuat badan kita menjadi hangat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian pembelajaran dari Ibu. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dea. Tetap semangat ya. Coba, tadi kita belajar tentang apa aja coba? Nah, betul ya, tadi kita belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan tadi juga kita belajar tentang manfaat sumber alternatif matahari. Nah, coba sekarang siapa yang bisa Nah, betul ya, tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu merupakan ide pokok yang ada pada teks, biasanya ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Betul ya, Diki, tepuk tangan buat Diki. Iya. Nah, siapa lagi coba yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Ica. Mulai. Nah, betul ya Ica. Kita tadi sudah belajar gagasan pendukung juga. Gagasan pendukung merupakan kalimat pendukung ide pokok pada teks. Nah, selain itu kita juga tadi membahas tentang manfaat sumber alternatif. Selain bisa mengeringkan benda yang basah, sumber alternatif juga bisa menghangatkan tubuh saat kita berjemur di pagi hari, menyehatkan tubuh kita. Hari bagus ya, tepuk tangan buat Ica. Nah, punya soal. Coba kalian kerjakan dulu ya. Ini bagikan. Nah, coba Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ayo kita periksa soal yang barusan kalian kerjakan. Coba nomor 1, tadi apa perintahnya? Bacalah teks di bawah ini. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita di atas. Siapa yang mau menjawab? Iya, silahkan Lila. Ya, betul ya. Tadi gagasan pokoknya itu kisahku bersama biji energi. Gagasan pendukungnya itu namaku Ali. Aku memiliki sebuah lahan yang luas. Aku menanam biji-bijian di lahan tersebut. Saat matahari menyinari biji-bijianku, ada energi cahaya matahari yang membantu biji-bijianku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi.
Aku memberi nama biji-bijianku biji energi. Betul ya? Coba siapa yang benar? Iya, kalian hebat semua. Nah, sekarang coba nomor 2. Bacakan soalnya. Apa saja pengaruh panas matahari terhadap kehidupan kita? Siapa yang mau jawab? Iya, coba. Dana. Iya, betul ya. Pengaruh panas matahari terhadap kehidupan kita itu ada: 1. Membantu benda menjadi kering, 2. Menghangatkan badan, 3. Membuat badan sehat jika berjemur di pagi hari, 4. Menerangi bumi. Betul ya? Siapa coba yang benar? Iya, hebat ya semuanya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, untuk minggu depan kita masih tetap di tema 2, di subtema 1, pembelajaran kedua ya. Untuk di rumah kalian jangan lupa kerjakan soal halaman 35 sampai 36. Sebelum pulang, coba kita rapihkan dulu pakaiannya dan alat tulisnya. Coba rapihkan. Iya, pinter ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba KM-nya pimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.